Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, para pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya Pendeta Jenny Victoria Telehala bersama rekan saya Diaken Yuli Balaia hendak mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia (GKO) dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M: menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang baik, pagi ini kami bersyukur untuk firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan bersama. Terangilah hati kami dengan roh-Mu, agar kami mengerti kehendak-Mu dan mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema siapakah sesamaku manusia? Apakah imam? Dan pembacaan firman Tuhan diambil dari Lukas 10 ayat 29 sampai ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan." Bapak Ibu Saudara, dari pembacaan tadi kita akan merenungkan firman Tuhan dengan menggunakan pertanyaan renungan sebagai berikut. Yang pertama, apakah pertanyaan si ahli Taurat berikutnya? Ahli Taurat memberi pertanyaan, "Siapakah sesamaku manusia?" Yang kedua, apakah jawab Yesus? Yesus menjawabnya melalui perumpamaan. Dalam perumpamaan itu, Yesus menceritakan tentang seorang pria yang sedang dalam perjalanan, dan di tengah perjalanan tersebut ia dirampok dan dipukul, lalu ditinggalkan begitu saja. Pada saat itu ada seorang imam yang melihatnya, namun ia melewatinya. Ketika Yesus memerintahkan agar ahli Taurat melakukan hukum yang utama, yaitu mengasihi sesama, ternyata ia berkelit dengan mengajukan pertanyaan, siapakah sesamaku manusia? Pertanyaan tersebut dijawab oleh Yesus melalui perumpamaan. Tokoh pertama yang diangkat oleh Yesus adalah seorang imam. Seorang imam pasti telah mengetahui hukum Tuhan yang utama dan telah mengajarkannya kepada umat Tuhan. Seandainya ada orang yang melihat dari jauh, mungkin mereka akan berpikir pastilah si imam sebagai hamba Tuhan yang tahu Taurat dan memegang hukum keagamaan akan menolong orang malang tersebut. Tapi ternyata tidaklah demikian. Ia justru melewatinya dari seberang jalan. Imam tersebut pasti mengingat bilangan 19 ayat 11, yaitu orang yang kena kepada mayat, ia najis 7 hari lamanya. Jadi, ia tidak mau kehilangan hak untuk melayani di dalam bait Allah. Ternyata ia menempatkan kewajiban-kewajiban seremonialnya di atas kepedulian terhadap sesama. Ia enggan menolong orang yang ditemuinya di tengah jalan. Baginya melayani di bait Allah jauh lebih berharga daripada melayani orang yang menderita. Mengutamakan ritual dan aktivitas pelayanan, tetapi mengabaikan tanggung jawab sosial, membuat iman tersebut tidak dapat memposisikan dirinya menjadi sesama bagi korban yang menderita. Firman Tuhan hari ini hendak memberi peringatan dan koreksi kepada kita, yaitu yang pertama, aktivitas ibadah dan pelayanan di gereja tidak boleh dipakai untuk menggantikan atau mengabaikan pelayanan atau tanggung jawab sosial dalam kehidupan sehari-hari, baik ibadah ritual maupun pelayanan terhadap sesama dalam hidup sehari-hari atau yang disebut ibadah kehidupan
adalah sama-sama penting untuk dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Yang satu tidak boleh dipakai untuk mengorbankan yang lain. Yang kedua, menghafal dan mengajarkan tentang kasih kepada sesama mesti ditindaklanjuti dalam perbuatan nyata. Tanpa perbuatan, maka iman yang kita miliki adalah iman yang mati. Oleh sebab itu, yang harus kita lakukan adalah 1. Mengevaluasi diri kita. Adakah kita mementingkan aktivitas ibadah dan pelayanan di gereja, lalu mengabaikan pelayanan terhadap orang yang perlu ditolong yang ada di sekitar kita? Yang kedua, memperhatikan kebutuhan orang di sekitar kita, baik keluarga, jemaat, teman, tetangga yang memerlukan pertolongan dan mengambil waktu serta melakukan tindakan nyata untuk menolong mereka. Misalnya, walaupun kita sibuk pelayanan atau ada jadwal ibadah yang mesti kita hadiri, tetapi kita tetap bersedia mengantarkan orang tua atau teman kita yang sakit untuk berobat, merawat atau menjaga mereka, memberi waktu untuk mendengar orang yang sedang berada dalam pergumulan, baik melalui telepon atau secara langsung, dan menghibur serta mendoakan mereka, atau memberi bantuan materi untuk meringankan beban mereka. Dan masih banyak lagi yang dapat kita lakukan sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Puji Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami renungkan hari ini. Mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu, yaitu mengasihi dan peduli terhadap sesama kami yang lemah, dan menunjukkan kepedulian itu dalam tindakan nyata. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Shalom.